Baik ya, kemudian sekarang kita masuk ke visualisasi data ya. Nah, visualisasi data pertama kita akan menggunakan alat boxplot ya. Nah, kita akan lihat nih bagaimana boxplot bisa memvisualisasikan distribusi data pada variabel penjualan gitu ya. Nah, ini perintahnya ya. Jadi kita ini PLT itu kan alias dari matplotlib pyplot ya. Jadi ini salah satu library-nya yang ada di Python ya. Oke. Nah, kemudian ada figur ya atau fungsi ya yang ada di dalam matplotlib ya untuk memvisualisasikan data ya secara grafis gitu ya. Nah, ini parameternya, fix size-nya, ukurannya, kemudian ini biasanya ini 8,5 ini lebar dari si grafiknya ya, sama tingginya gitu ya, dalam satuan inci biasanya. Nah, kemudian kita menggunakan tadi kan library Seaborn ya. Nah, ini Seaborn ini aliasnya, kemudian ini metodenya nih, fungsinya di dalam Seaborn ya, boxplot. Nah, kita pilih boxplot kan. Oke. Boxplot kan hanya sumbu X saja yang ditampilkan, tidak ada sumbu Y-nya ya. Ini adalah kolomnya atau variabelnya. Ini kemudian kita akan menampilkan juga judul atau pada boxplot itu yaitu boxplot penjualan gitu ya. Nah, kemudian kita akan tampilkan si boxplot itu secara grafis di sini. Jadi kita akan jalankan di sini. Nah, gitu ya. Oke. Jadi ini boxplotnya ya, kalau teman-teman sudah belajar boxplot ini berarti kan menunjukkan apa? Menunjukkan sebentar ya, saya kecilkan dulu gambarnya. Nah, gini. Ya, jadi ini adalah menunjukkan whisker ya, sebelah kiri ini nilai minimum ya. Ya, whisker yang sebelah sini nih, ini menunjukkan nilai minimum ya, kemudian whisker yang sebelah kanan itu menunjukkan yang sebelah sini nih, itu nilai maksimum ya, gitu, 1300 ini. Ini 1000 berarti nilai minimumnya gitu. Kemudian di sini ada apa namanya? Box ya. Dimana garis tengahnya ini menunjukkan nilai median ya, median, atau kalau dalam kuartil dia Q2-nya gitu, 1150. Yang sebelah kiri ini menunjukkan Q1 1100 gitu ya. Sebelah kanan adalah Q3 ya, 1200. Jarak dari Q1 ke Q3 ini disebut dengan interquartile range atau IQR ya, sebesar 100 gitu. Nah, kalau yang range-nya dari distribusi data, yang range berarti kan 1300 ya, nilai maksimum dikurangi 1000. Berarti kan sebesar 300 ya. Baik ya, jadi ini bisa kita lihat ya. Untuk outlier ya biasanya berada di sekitar ujung dari yang nilai minimum ya, kurang dari nilai minimum biasanya 1,5 dari. Jadi nilai 1000 ini ya, Q1 dikurangi dengan 1,5 kali dari nilai IQR ya, tadi yang selisih Q3 dan Q1. Kalau yang ini berarti kan outlier-nya ada di 1300 atau maaf salah ya. Untuk outlier ya, baik, kemudian sekarang kita akan ekspor lagi ya untuk baik, sekarang kita akan coba visualisasikan dengan bentuk yang lain. Tadi sudah boxplot, sekarang kita menggunakan histogram ya. Jadi kita ingin memvisualisasikan distribusi umur ya. Nah, ini perintahnya ya, kita akan menggunakan histogram di sini dengan dari library Seaborn ya. Jadi Seaborn itu biasanya memang digunakan untuk visualisasi data statistik ya, visualisasi data statistik gitu. Oke ya, ini perintahnya tinggal dijalankan. Nah, muncullah di sini visualisasi distribusi data umur ya. Begitu ya, umur dari 23 sampai 29 gitu. Ya. Begitu, ini lebih estetik lah kalau menggunakan Seaborn. Ya, jadi apa namanya? Label X labelnya umur, Y labelnya frekuensi ya, di situ sudah ada. Dan muncul judulnya adalah title-nya distribusi umur ya, di situ. Title-nya. Nah, ini ada kita bisa membuat estimasi ya. False ini kan di sini tidak dimunculkan. Kalau kita munculkan nanti akan ada semacam poligon ya atau kurva ya. Kalau kita ganti sama true ya, nanti ada garis yang menunjukkan estimasi
lebih ke distribusi kontinu ya. Kalau secara kontinu nanti ditampilkan seperti apa misalnya. Nah ya ada nih. Jadi di sini ada kenaikan distribusi ya. Kenaikan frekuensi nih data. Ya. Dari yang sebelumnya ini berapa nih? 1 ya, rata-rata 1 kan. Di sini ada naik nih jumlahnya ya menuju 2. Jadi distribusi di sekitar sini itu lebih banyak gitu dibanding yang sebelah sini atau sebelah sini. Ya kemudian ini pun untuk warna ya Anda bisa ganti, yang di atas pun sama bisa ya, yang di box plot. Nah yang di sini kan colornya sky blue, Anda bisa ganti, misalnya Anda ingin ganti dengan misalnya warna kuning gitu ya, kan berubah tuh jadi kuning gitu. Saya kembalikan lagi ke warna bawaannya ya. Oke, kemudian yang terakhir kita akan lakukan visualisasi. Tadi kan ada korelasi ya, korelasi yang di atas nih. Kita akan visualisasikan nih ya dengan tool atau alat scatter plot ya, diagram apa ya namanya, pencar ya, diagram pencar. Jadi nanti akan kita tampilkan ya hubungan umur dan penjualan gitu ya. Apa namanya, dengan sumbu X-nya adalah variabel umur ya, sumbu Y-nya adalah variabel penjualan gitu. Ya, ini adalah X-nya, Y-nya, kemudian data frame-nya, ya datanya adalah dari data frame tadi ya. Kemudian ini nanti menjadi dasar dalam kategorisasi ya, terutama dalam hal pewarnaan nanti nih. Ya, jadi warnanya nanti akan menyesuaikan sesuai dengan variabel nama. Nama tadi kan sudah ada ya di data set yang awal ya, nama-nama si tenaga penjualan, dan nanti apa namanya, si namanya apa, scatter tadi ya, scatter plot itu nanti akan diwarnai gitu ya, titik-titiknya nanti berdasarkan nama, jadi dibeda-bedain nanti ya si warnanya gitu. Oke, kita jalankan saja. Nah ini hasilnya gitu ya. Oke, nah seperti yang tadi disampaikan bahwa ya di scatter plot ini kita bisa melihat hubungan antara umur dan penjualan ya. Nah ini Ayu nih datanya yang ini ya, kemudian ini datanya Citra ya, ini datanya Budi, ini data Eva, yang ini data Denny ya gitu ya. Oke ya, kalau untuk koefisien korelasi ya tidak dimunculkan di sini, jadi adanya di yang sebelumnya di sini nih ya, yang sudah tadi kita bahas. Oke.